Guys, saya mau ceritakan sebuah situasi yang kurang enak yang dialami oleh beberapa kenalan saya. Mereka tertipu oleh investasi-investasi bodong sehingga mereka masuk di dalam penderitaan, kekurangan, bahkan bangkrut, guys. Karena apa? Karena investasi yang salah. Kita ikuti cerita ini, guys. Guys, ada orang yang mengatakan tahun 2022 kita wait and see. No guys, tahun 2022 tahun keberkatanmu. Amin. Halo guys, jumpa lagi pada penghujung tahun ini, sebuah tahun yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk kepada tahun yang baru, tahun 2022, sebuah tahun keberkatan yang kita akan masuki bersama dengan Tuhan. Guys, saya ingin membicarakan sedikit tentang situasi apa yang saya jumpai dengan orang-orang yang saya jumpai, dengan para pembisnis, pelaku bisnis, yang dimana mereka menghadapi keresahan, mereka menghadapi situasi yang sulit, dan saya rindu ini boleh menjadi bagianmu guys. Kita masuk ke tahun 2022, kita tinggalkan tahun 2021 ini dengan segala seabrek masalah, seabrek masa-masa kenangan yang pahit dan mungkin juga indah, karena kita jalani bersama dengan Tuhan, dan kita akan masuk pada tahun 2022 dengan sesuatu yang baru, sesuatu semangat yang baru, tekad yang baru, niat yang baru bersama dengan Tuhan. Amin guys. Saya juga pernah bisnis, dan saya ingin ini juga menjadi bagian dalam hidupmu, supaya engkau menjadi orang yang senantiasa diberkati, dan tetap tahan, tetap kuat, tetap semangat, tetap bertahan, dan tetap sukses. Amin. Puji nama Tuhan. Guys, yang pertama saya ingin katakan situasi entitas investasi ilegal yang mana dihentikan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana diberhentikan karena mereka berlaku secara bohong, mereka berlaku menipu. Ada puluhan guys, dan saya menjumpai beberapa orang yang terjebak di sana, di mana dia menginvestasikan keuangannya pada tahun 2021, dan ternyata tidak ada pergerakan apapun, dan janji-janjinya palsu. Janjinya tinggal janji. Memang pada mulanya adalah orang-orang terdekat yang mengajaknya, tetapi orang terdekatnya pun juga mengalami nasib yang sama. Mereka terjebak di dalam penipuan investasi. Saya tidak akan meruntut secara detail hal ini, tetapi saya mau katakan ini yang terjadi guys. Saya ingin membagikan di dalam firman Tuhan tertulis bahwa mereka yang ingin cepat kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan, dan jatuh ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, keinginan yang hampa, dan mereka tanpa sadar mereka terjerat dalam hal itu. Sehingga apa? Itu mencelakakan, menenggelamkan hidupnya, bahkan meruntuhkan serta membinasakan. Guys, ini yang terjadi guys. Makanya waktu firman Tuhan berbicara seperti ini, kita harusnya aware sungguh, harusnya kita peduli sungguh dengan ayat ini. Karena dikatakan ayat yang selanjutnya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, dan memburu uang itu dengan sedemikian rupa, sehingga mereka menyimpang dari iman, siksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Guys, pada akhir tahun seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan, pelaku-pelaku bisnis menginventarisasi, mengstok opnam, memperhitungkan kembali, menginventaris kantornya, perusahaannya berbarengan dengan tutup tahun.
Guys, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba melihat keuntungan apa yang didapat, apakah ada untung atau tidak. Dan bahkan mereka coba supaya mengambil kesimpulan kondisi untuk membuat penyesuaian di tahun yang depan. Guys, inventarisasi ini penting, guys. Di mana duduk melihat kembali keuntungan atau kerugian perusahaan. Kita perlu, guys, kita perlu sekali. Kita perlu berhenti, kita perlu duduk, kita perlu mengukur kemajuan kita atau tidak majunya pada akhir tahun ini. Kita ukur, guys, apa yang terjadi di dalam keadaan kita. Mengerti, guys? Guys, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mengenali situasi yang terjadi pada akhir tahun ini, dan bahkan kita akan masuk ke tahun yang baru, ke tahun penuh berkat, supaya kita menyiapkan dengan sungguh-sungguh ayat firman Tuhan, supaya engkau berjalan dengan firman Tuhan, supaya engkau berhasil, guys. Saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu engkau berhasil dengan kemampuan yang maksimal dengan pertolongan Tuhan. Amin, guys. Jangan pindahkan channelmu, jangan gantikan channelmu, tunggu dengan sabar karena aku akan bicara dengan singkat supaya ini memberkatimu. Guys. Amin. Puji nama Tuhan. Guys, dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 dikatakan demikian, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Ia masuk ke dalam, di tempat yang tersembunyi, masuk ke kamarnya, di tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang. Ia lalu duduk di hadapan Tuhan dan berbicara di hadapan Tuhan. Dia katakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Guys, Daud ketika duduk di kaki Tuhan, di akhir tahun kita perlu duduk di kaki Tuhan. Kita duduk dan merenungkan di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau percayakan aku sedemikian jauh seperti ini. Apa maksud ayat ini? Guys, kita perlu yang namanya sadar diri, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan ada sebuah pengakuan dari dirinya yang dia lihat sungguh bahwa apa yang ia dapatkan semuanya datangnya daripada Tuhan. Ini penting loh, guys. Ini penting, guys. Aku pelaku bisnis, guys. Jadi aku juga kadang lihat segala keuntungan yang aku dapatkan. It is amazing. Satu mujizat yang besar yang Tuhan lakukan. Lalu saya hanya katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Aku tidak pintar bisnis, tetapi Tuhan percayakan begitu luar biasa. Guys, kita perlu mengerti, melihat ke dalam kemampuan kita, kesiapan emosi kita, kesiapan mental kita untuk masuk dalam sebuah pekerjaan yang lebih besar pada tahun 2022. Kita harus lihat kemampuan kita. Guys, kita juga harus tahu kendala, obstacle, rintangan apa yang kita miliki, ketidaksiapan, ketidakmatangan emosi mental kita menghadapi bisnis yang besar. Mungkin engkau adalah orang yang khawatir, penuh kekhawatiran, tidak berani melangkah. Kalau orang Jawa bilang minggring-minggring, gojag-gajeg, maju tidak, mundur tidak, gojag-gajeg, saudaraku. Ini perlu kita lihat mental kita. Apakah mentalmu gojag-gajeg? Apakah mentalmu minggring-minggring? Kalau engkau menginginkan sebuah bisnis yang besar, engkau tidak bisa punya mental, emosi yang minggring-minggring, yang gojag-gajeg, guys. Ini tidak bisa. Engkau harus punya kemantapan emosimu, mentalmu menghadapi situasi bisnis yang lebih besar. Mengerti, guys? Guys, Paulus katakan di dalam kitab Roma, dia katakan demikian, aku menghendaki yang baik, tetapi yang kukerjakan yang jahat. Dia tahu sekali situasi keadaannya, dia tidak bisa melakukan yang baik, yang jahat malah justru ia lakukan. Dan ini ia sadar betul ada situasi obstacle, ada situasi rintangan, kekurangan dalam dirinya yang selalu menghambat kemajuan dirinya.
yang jahat, yang sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak dapat menolong, yaitu malah justru dari dirinya. Dan ini membahayakan kalau kita merencanakan suatu bisnis yang besar, tetapi dengan situasi yang seperti ini, yang seperti Paulus katakan, selalu apa yang jahat, yang buruk, yang dilakukan, sementara hati niatnya baik, tapi ternyata apa yang dia lakukan yang buruk, yang jahat. Maka guys, kita perlu duduk di kaki Tuhan, ambil waktu dalam pergantian tahun ini di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita duduk di hadapan Tuhan, kita perlu yang namanya introspektif, reflektif, meditatif, dan juga kontemplatif. Ini semua berkaitan dengan kita duduk di kaki Tuhan. Guys, saya mau katakan bahwa retret itu penting, guys. Di dalam sebuah gereja mengadakan satu acara retret adalah di mana mereka meninggalkan kesibukan, meninggalkan keseharian, meninggalkan lingkungannya, lalu dia menyendiri di sebuah tempat, lalu dia mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Itu namanya retreat, saudara. Dan ini penting dilakukan. Pada pergantian tahun ini, kita akan duduk di kaki Tuhan, dan kita lihat diri kita ini siapa. Kita lihat, kita mengucap syukur apa yang kita dapat pada tahun 2021, tetapi kita juga akan lihat, mengukur diri kita ini di hadapan Tuhan. Mengerti guys? Guys, di dalam ranah kita mengukur kemampuan diri kita untuk masuk tahun yang baru, sebuah firman Tuhan akan saya berikan kepada engkau guys, supaya engkau tahu posisimu, supaya engkau tahu bagaimana aku sebagai hamba Tuhan terhadap kamu sebuah kekuatan yang besar daripada firman Tuhan. Amin guys. Di dalam kitab Lukas 14 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Guys, membangun sebuah menara, mendirikan sebuah menara adalah sebuah proyek yang besar. Maka resource yang dibutuhkan juga besar, kesungguhan hati harus besar, dana harus besar, pertimbangan harus matang, bukan hanya sekedar lontaran kata-kata keyakinan, bukan hanya sebuah imajiner, bukan hanya sebuah emosi sesaat, dan dia harus tahu ini resiko besar. Ketika mendirikan sebuah menara, bangunan yang besar, proyek yang besar. Guys, di Jakarta, para konglomerat atau taipan, mereka memiliki gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Mereka memiliki gedung-gedung yang tinggi. Supaya apa? Dilihat orang, wah ini milik dia, ini milik si A, ini milik si B. Guys, kita jangan bisnis tambal sulam, guys. Kita jangan bisnis gali lubang, tutup lubang, dan gali lagi. Artinya, bisnis kita tidak establis, tidak mapan, guys. Kita perlu bisnis yang mapan. Di tahun 2022 ini, kita perlu bisnis yang mapan, guys. Jangan gali lubang, tutup lubang, dan gali lagi. Bahkan dikatakan, kita hanya tambal sulam bisnis kita. Kita lelah, guys, bisnis seperti itu. Dan saya mau katakan bagaimana supaya orang percayai kita, itu bukan mendirikan menara, bukan mendirikan menunjukkan dia memiliki gedung pencakar langit di kota Jakarta. Tetapi kepercayaan itu dibangun dari hubungan dengan orang itu, sehingga orang itu menaruh percaya. Guys, dan dari kesaksian orang, dari konfirmasi orang bahwa orang ini bisa dipercaya. Guys, berarti modal kita adalah dipercaya orang. Ini penting guys. Bukan menara, bukan gedung, tetapi
bagaimana modal kita yang utama itu adalah dipercayai orang. Di dalam Keluaran 3 ayat 20 dikatakan, tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Di situ Tuhan akan mengacungkan tangannya dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Artinya, Tuhan membuat hati orang Mesir bermurah hati terhadap orang Israel, dan orang Mesir memberikan emas, perak, dan pakaian yang indah-indah kepada orang Israel. Guys, ini kunci guys. Ini kunci bisnis. Di mana Allah yang merubah hati seseorang, di mana Allah yang merubah hati investor, sehingga bermurah hati terhadapmu, mempercayaimu, itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena penampilanmu, bukan karena kamu pandai berbicara, tetapi karena kemurahan Tuhan yang merubah hati orang itu, sehingga mereka bisa join bisnis dengan kamu, sehingga mereka bisa melakukan make business dengan kamu, karena kepercayaan itu diberikan oleh Tuhan. Paham guys? Jadi penting sekali kita duduk di kaki Tuhan, penting sekali kita bertanya dengan Tuhan, Tuhan tahun ini siapa yang akan menjadi relasi bisnis saya? Tuhan siapakah yang akan Tuhan bukakan untuk saya? Kita perlu minta Tuhan bermurah hati terhadap kita, sehingga Tuhan membukakan hati orang-orang itu untuk make business dengan kamu, untuk join business dengan kamu. Ini perlu kita duduk di kaki Tuhan. Guys, oleh sebab itu tahun 2022 bukan resolusi yang harus engkau buat, tetapi revolusi. Amin, revolusi. Guys, saya mau katakan bahwa tahun 2022 jangan kau mengatakan apa yang menjadi resolusimu, karena itu hanya permintaan, tetapi revolusi. Sebuah perubahan yang kau lakukan. Kalau tahun-tahun lalu kau selalu mengatakan resolusi tahun ini saya apa dan sebagainya, tetapi tahun ini revolusimu apa? Perubahan yang akan engkau canangkan apa? Amin guys, Tuhan memberkati. Saya jadi ingat akan pidato daripada Pak Presiden Jokowi yang mengatakan revolusi mental. Saya setuju guys, karena ada orang yang mengatakan bahwa dirinya hanya pasrah kepada Tuhan, bahwa semua itu Tuhan sudah ngatur, rezeki itu Tuhan sudah ngatur, ndak usah ngoyo, wis rasa ngoyo, wis nerimo wae, sudah ndak usah ngoyo, ya terima saja. Guys, kalau engkau mau masuk tahun 2022, sebuah tahun yang sukar tetapi menjadi tahun keberkatan, itu karena ada perubahan yang kau lakukan, karena ada revolusi yang kau bangun. Guys, jangan katakan bahwa engkau hanya menerima keadaan seolah-olah kamu punya hati yang baik, padahal engkau berlindung dengan kata-kata itu, padahal engkau menjadi defense-mu untuk engkau tidak mau bergerak. Guys, ada orang yang mengatakan gini, toh nanti saya mati juga yang saya butuhkan cuma 2 meter kali 1 meter untuk tanah, untuk kuburan saya. Guys, kita jangan ngurusi kematian kita guys. Kita ngurusi kehidupan kita pada tahun 2022 ini. Kita mau berbuat apa? Perubahan apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya kita berlindung, kita ini orang biasa, sudah apa adanya, toh aku makan juga sehari 3 kali udah cukup. Aku nggak usah makan enak, lauknya tempe aja saya udah hidup. Guys, saya mau katakan tahun ini perubahan apa yang harus kau lakukan? Revolusi mental apa yang kau harus lakukan? Amin guys. Saya sebagai seorang yang sudah berumur 60 tahun, saya tetap memiliki revolusi apa yang harus saya lakukan pada tahun 2022 ini. Saya harus ada perubahan-perubahan yang harus saya lakukan dalam diri saya untuk sebuah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup saya.
Amin guys, itu harus engkau lakukan guys. Ayo lakukan guys. Jangan kau katakan aku sudah biasa aja lah, aku sudah tahu artinya hidup. Guys, tahun 2022 engkau harus ada revolusi, bukan resolusi lagi, revolusi mentalmu supaya engkau berubah. Amin guys. Saya juga ingin mengatakan gini, kita jangan terlalu yang mulu-mulu. Kita jangan terlalu mengatakan sebuah keinginan yang mengawang-awang dan hanya ada dalam pikiran dan semuanya tidak membumi, tidak down to earth. Engkau hanya mengawang-awang, hanya menggambarkan yang luar biasa, sementara engkau tidak mulai bergerak. Guys, ada satu kunci lagi yang saya ingin berikan dari firman Tuhan, sebuah kesempatan yang luar biasa yang jika engkau mengerti firman Tuhan ini, dikatakan bahwa orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang lemah, orang yang tidak terpandang dipilih Allah. Orang yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang pandai. Orang yang lemah dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang kuat. Orang yang hina dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang terpandang. Guys, ini kesempatan bagaimana kita ini orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang tidak terpandang, orang yang lemah, tetapi dipilih Allah. Amin. Dipilih Allah. Tetapi ada sebagian orang yang bodoh dan tetap bodoh, tidak terpandang juga tidak terpandang sepanjang hidupnya, tetap hina sepanjang hidupnya karena tidak dipilih Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita dipilih Allah? Kalau engkau tidak pernah duduk di kaki Tuhan, kalau engkau tidak pernah menyandarkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhan yang menebus hidupmu di kayu salib, sebagai Tuhan yang memberikan hidup yang penuh kelimpahan, sebagai Tuhan yang sudah melepaskan kau dari kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, maka engkau harus punya perubahan dalam hidupmu. Jalani guys, jalani, duduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan guys, bertanya kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan, supaya Tuhan pilih engkau. Kalau engkau menyadari bahwa Tuhan, aku ini orang bodoh, Tuhan, aku ini orang lemah, Tuhan, aku ini orang yang tidak terpandang, aku ini orang hina Tuhan. Guys, aku mau katakan, ketika engkau bereskan dengan Tuhan, ketika engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimanakah aku dapat hidup pada tahun 2022 jika aku dapati hidupku tetap bodoh, hidupku tetap lemah, hidupku tetap tidak terpandang, hidupku tetap hina Tuhan. Guys, Tuhan penebusmu, Tuhan Yesus menebus hidupmu. Bukan hanya engkau diselamatkan masuk ke surga, bukan hanya engkau diselamatkan dari dosa, tetapi Tuhan juga menebus engkau dan merubah hidupmu. Pilih oleh Tuhan menjadi orang yang mempermalukan orang yang pandai, mempermalukan orang yang kuat, mempermalukan orang yang terpandang. Bukan kita menjadi sombong guys, tidak, tetapi engkau diangkat Tuhan levelmu di atas mereka, karena engkau mendasarkan imanmu, keyakinanmu pada kekuatan Allah. Tahun 2022 merupakan tahun revolusi mental. Gantungkan hidupmu pada kekuatan Tuhan, gantungkan hidupmu pada kemampuan Tuhan, bukan kemampuanmu. Engkau akan dapat melakukan sesuatu yang besar, seperti mendirikan menara, sebuah proyek yang besar, sebuah pekerjaan Tuhan yang besar. Engkau harus menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, karena di sana engkau akan lihat Tuhan campur tangan. Dan inilah ayat merupakan ayat emasmu, bahwa Allah memilih engkau. Walaupun kau bodoh, dipilih Tuhan menjadi orang yang pandai dalam dunia bisnis. Walaupun kau tidak terpandang, dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang dipandang orang, sehingga orang ingin make business dengan kamu. Amin guys, amin, haleluya, puji Tuhan guys. Artinya bodoh, lemah, tidak terpandang, hina, ini dipilih Allah. Artinya, maksudnya ada kesempatan bersama dengan Tuhan untuk merubah segala sesuatu.
Amin. Untuk merubah nasibmu. Kalau orang dunia katakan nasib, ini dirubah oleh Tuhan. Amin guys. Ini yang ngomong bukan saya guys, yang ngomong firman Tuhan. Bahwa dipilih itu yang ngomong bukan saya. Ini justru ayat ini menjadi sesuatu ayat yang hidup. Tanamkan dalam hatimu. Tuhan, kemampuanku itu cuma segini loh Tuhan. Tetapi Allah akan pilih karena kau melibatkan Tuhan. Amin guys. Jadi saudara guys, saya mau katakan revolusi mental ini harus engkau lakukan. Ada sebuah perkataan dari Michael Phelps. Dia katakan, jika Anda ingin menjadi orang terbaik, Anda harus melakukan hal-hal yang orang lain tidak lakukan. Michael Phelps dikatakan dia berada dalam kolam renang sejak pukul 6.30 pagi. Selama 6 hari termasuk tanggal merah, ia berenang sejauh 13 km setiap dia berlatih. Serta melakukan 500 kali set up usai setiap dia mengambil sesi berenang. Phelps berkeputusan melakukan itu semua sejak usia 15 tahun. Sementara orang-orang seusia dia tidak memikirkan. Dia memikirkan seperti itu. Ia memenangkan 23 medali emas. Guys, kalau kita duduk di kaki Tuhan, kita juga perlu mengerti diri kita. Kalau pada tahun-tahun yang lalu atau kalau pada tahun yang lalu engkau memikirkan terlalu tinggi, tahun ini seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya kita jangan terlalu memikirkan yang tinggi guys, yang tidak sesuai kemampuan imanmu. Mengerti guys? Tetapi engkau harus sesuai dengan kemampuan imanmu. Bagaimana engkau memiliki iman yang besar kalau engkau tidak rajin berdoa? Bagaimana engkau memiliki iman yang besar kalau engkau tidak pernah bertanya kepada Tuhan? Bagaimana engkau memiliki iman yang besar kalau engkau tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam dunia bisnismu? Nonsense, guys. Engkau tidak bisa. Jadi engkau harus tidak usah memikirkan hal-hal yang tinggi, yang patut kamu pikirkan yang sesuai imanmu saja. Tetapi kalau imanmu terus diajak untuk revolusi iman, yaitu perubahan iman dengan sungguh-sungguh, engkau rajin berdoa, engkau rajin menyembah Tuhan, setiap pagi engkau cari wajah Tuhan untuk minta kekuatan Tuhan. Beda guys. Amin. Engkau akan lihat perbedaan yang luar biasa. Guys, revolusi yang saya akan usahakan adalah saya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam tahun 2022, revolusi yang harus kita jalankan, saya ingin memberikan kata-kata ini. Do my best in every aspect of life. Guys, kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagimu, dan engkau mendapat kekuatan-kekuatan firman, kesempatan-kesempatan untuk engkau menjadikan tahun 2022 sebagai tahun keberkatan dari Tuhan. Tuhan memberkati guys, kiranya tetap semangat, tetap potensial, tetap produktif, tetap jalankan revolusi mental. Tuhan memberkati tahun 2022 menjadi tahun keberkatan. Sharekan Injil, sharekan kebaikan. Tolong mereka yang lemah, tolong mereka yang kesulitan, tolong mereka yang sakit. Tolong guys, sebab Tuhan mau engkau mengasihi sesamamu manusia. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. See you.